Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan kepada Dr. Andes Rudi Martiawan MSI, lalu Bapak Andre Arismansyah SAP MAP, dan juga Bapak Rifki Khairul Arifin SIP MAP selaku dosen organisasi internasional. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dava Putra Laksana, NPM 19210093, Angkatan 2019, FISIP Unpas, jurusan Administrasi Publik, kelas B. Baik, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang hasil kinerja saya, yaitu mengenai kinerja organisasi internasional World Health Organization, atau bisa disingkat WHO, dalam menangani pandemi COVID-19. Baik, langsung saja kita mulai kepada pendahuluannya, yang dimana di sini akan membahas tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang dimana itu memiliki tujuan, lalu memiliki subkelompok di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa ini, yang dimana subkelompok ini atau yang dinaungi oleh PBB ini yaitu WHO sendiri, atau Organisasi Kesehatan Dunia yang berada di bawah naungan PBB. Selanjutnya, yang nomor 3 ini, WHO menjadi garda terdepan. Kenapa? Karena dalam memerangi pandemi COVID-19 yang mewabah di berbagai negara. Yang pertama itu Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang dimana Perserikatan Bangsa-Bangsa atau bisa disingkat dengan PBB, organisasi antar negara untuk mempromosikan kerjasama internasional. PBB didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 pasca Perang Dunia Kedua, yang dimana PBB ini untuk mencegah kembali terjadinya konflik dengan jumlah 193 negara anggota sampai dewasa ini. Dalam menjalankan tugasnya sebagai organisasi internasional, didirikannya atau dibentuknya PBB memiliki tujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, mempromosikan hak asasi manusia, mendorong pembangunan sosial dan ekonomi, dan memberikan bantuan kemanusiaan dalam kasus-kasus kelaparan, bencana alam, dan konflik bersenjata. Hal ini yang tertera pada bab 1 pasal 1 ayat 1 Piagam PBB, yang berbunyi, untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dan untuk tujuan itu, untuk mengambil kolektivitas yang efektif. Tindakan-tindakan tegas untuk mencegah atau pencegahan dan penghapusan ancaman terhadap perdamaian, dan untuk praduga tindakan agresi atau pelanggaran perdamaian lainnya. Dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional, penyesuaian atau penyelesaian perselisihan atau situasi internasional yang mungkin mengarah pada pelanggaran perdamaian. Lalu selanjutnya yang nomor 2 itu memiliki subkelompok, yang dimana WHO atau World Health Organization ini atau Organisasi Kesehatan Dunia yang berada di bawah naungan PBB sendiri. Jadi PBB memiliki beberapa subkelompok, bisa dari WHO ataupun ada juga dari UNESCO. Cuman di sini saya hanya ingin membahas tentang subkelompok PBB, yaitu mengenai tentang WHO yang bekerja memerangi COVID-19 ini. Jadi Kesehatan Organisasi Dunia atau WHO, yang dimana itu WHO didirikan pada tanggal 7 April 1948 ketika 26 negara anggota PBB telah meratifikasi konstitusinya. WHO bertugas dalam mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan kesehatan internasional guna mencapai tujuan, yaitu pencapaian tingkat kesehatan setinggi mungkin oleh semua bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut, organisasi ini berusaha untuk menggalakkan riset. Untuk mencapai tujuan tersebut, organisasi ini berusaha untuk menggalakkan riset, menghimpun dan menyebarkan informasi, serta memacu terlaksananya kerjasama teknis di bidang kesehatan, sehingga sukses mencapai sasaran yang ditetapkan. WHO sebagai organisasi internasional merupakan bagian integral dari PBB yang menangani masalah kesehatan dunia. Selanjutnya, nomor 3 yaitu WHO menjadi garda terdepan dalam memerangi pandemi COVID-19 yang mewabah di berbagai negara. Jadi telah kita ketahui bahwasannya COVID atau virus corona ini adalah bagian dari keluarga virus yang menyebabkan penyakit pada hewan ataupun juga pada manusia. Jumlah kasus virus corona terus bertambah dengan beberapa melaporkan kesembuhan, tapi tidak sedikit yang meninggal. Usaha penanganan dan pencegahan terus dilakukan demi melawan COVID-19 dengan gejala mirip flu ini. WHO memiliki tugas dan kewenangan yang cukup luas di setiap sektornya. Cakupan tersebut adalah cakupan kesehatan universal yang terdiri dari fokus pada perawatan kesehatan primer untuk meningkatkan akses ke layanan esensial berkualitas.
Selanjutnya WHO di sini menjadi garda terdepan dalam memerangi pandemi COVID-19 yang mewabah di berbagai negara. Beragam protokol dibuat oleh organisasi ini untuk mengurangi hingga menghentikan penularan virus corona. Tentu kita pun harus tetap menjaga kesehatan dan menerapkan berbagai cara yang telah ditetapkan, dikemukakan oleh WHO untuk menekankan wabah ini. COVID-19 ini diduga menyebar di antara orang-orang terutama melalui percikan pernapasan atau droplet yang dihasilkan selama batuk. Percikan ini juga dapat dihasilkan dari bersin dan pernapasan normal. Selain itu, virus ini dapat menyebar akibat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah seseorang. Selanjutnya di sini ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana peranan WHO dalam menangani kasus pandemi COVID-19. Lalu yang kedua, bagaimana kompetensi WHO terhadap kesehatan dunia pada COVID-19. Lalu yang terakhir, bagaimana langkah WHO dalam menangani kasus COVID-19 yang varian terbaru ini terhadap negara-negara di dunia. Yang pertama itu ada peranan WHO menangani kasus pandemi COVID-19, yang dimana sebagai tantangan terbesar, lalu ada PBB menyatakan telah menyiapkan paket global. Selanjutnya, tahapan dan kebijakan WHO, lalu ada tujuan dari COVID-19, SPRP tahun 2021, lalu ada tahapan-tahapan dari tujuan dari SPRP ini, yang dimana peranan WHO ini dalam menangani kasus pandemi COVID-19, sejauh ini analisis para ahli menduga bahwa COVID-19 lebih kuat bertahan hidup di daerah bersuhu rendah dan kering. Walaupun virus ini juga mewabah di negara-negara dengan kondisi suhu dan kelembaban udara yang sebaliknya. Virus ini juga lebih rentan menyebabkan kematian pada penduduk usia lanjut. Namun, ada juga penduduk di kelompok usia ini yang berhasil sembuh, dan seorang bayi juga meninggal karena COVID-19. Di mana Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan wabah virus corona saat ini merupakan tantangan terbesar dan krisis global terburuk sejak Perang Dunia Kedua. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyatakan kekhawatirannya bahwa wabah virus corona ini atau COVID-19 ini dapat memicu konflik di seluruh dunia. Selanjutnya, dengan kondisi ini, menurut Guterres, respon yang kuat dari efektif hanya mungkin terjadi dengan solidaritas. Semua orang yang berkumpul dan melupakan semua permainan politik serta memahami bahwa umat manusia yang dipertaruhkan. PBB menyatakan telah menyiapkan paket global, yang dimana pada poin kedua ini, PBB telah menyiapkan paket global. Maksudnya adalah untuk membantu negara berkembang mengatasi masalah ini dan menciptakan kondisi yang lebih baik. Di luar bantuan tradisional dari negara-negara kaya, pihak PBB perlu memiliki instrumen keuangan yang inovatif sehingga negara-negara berkembang dapat menanggapi krisis. Selanjutnya, WHO menyatakan pandemi COVID-19 ini di kawasan Asia Pasifik masih jauh dari kata selesai. WHO menegaskan bahwa negara harus menyiapkan langkah tegas dan cepat untuk menekan virus corona, yang dimana WHO sendiri membuat rancangan yang disebut sebagai Strategic Preparedness and Response Plan, yang disingkat sebagai SPRP, yang dimana SPRP tersebut menjadi panduan segala aktivitas dan sumber daya yang dibutuhkan oleh Organisasi Kesehatan Global untuk menerapkan langkah-langkah prioritas dalam penanganan kasus COVID-19 di seluruh dunia. Selain itu, membatasi penularan COVID-19 dari manusia ke manusia, SPRP membantu mengidentifikasi, mengisolasi, dan merawat pasien di negara-negara yang paling rentan. Lalu selanjutnya, SPRP tersebut juga mengkomunikasikan risiko kritis, meminimalisir atau meminimalisasi dampak sosial dan ekonomi dari wabah virus corona, hingga mengurangi penyebaran virus dari binatang dan hal-hal lain yang belum diketahui. Selanjutnya, di balik pembuatan atau perancangan daripada SPRP tersebut, WHO ataupun PBB sendiri memiliki tujuan daripada SPRP yang dibuat tadi. Yang dimana poin pertama itu suppress transmission. Yang dimana strategi suppress transmission ini atau menekan transmisi ialah salah satu strategi dasar pencegahan dalam mengurangi penyebaran wabah virus corona melalui penerapan tindakan kesehatan dan sosial masyarakat yang efektif dan berbasis bukti, dan tindakan pencegahan dan pengendalian efektif. Selanjutnya poin kedua yaitu reduce exposure, yang dimana strategi ini mengurangi paparan. Maksudnya adalah salah satu strategi dasar pencegahan dalam mengurangi penyebaran wabah virus corona melalui mengadopsi perilaku pengurangan risiko dengan memungkinkan masyarakat untuk mempraktikkan pencegahan dan pengendalian infeksi, termasuk menghindari keramaian dalam menjaga jarak fisik dari orang lain.
Selanjutnya, mempraktikkan kebersihan tangan yang benar, menggunakan masker, dan meningkatkan ventilasi dalam ruangan. Selanjutnya, poin ketiga yaitu counter misinformation, di mana strategi counter misinformation ini atau penyediaan informasi yang akurat ialah salah satu strategi dasar dalam menangkal misinformasi dan disinformasi. Dengan membangun ketahanan melalui pengelolaan infodemik, berkomunikasi dengan melibatkan dan memberdayakan masyarakat, memperkaya ekosistem informasi secara online dan offline melalui panduan kesehatan berkualitas tinggi, dan dengan mengkomunikasikan risiko dan menyaring sains dengan cara yang diakses dan sesuai untuk di setiap masyarakat. Bentuk dari penyediaan berita yang akurat di mana masyarakat diwajibkan untuk lebih waspada dalam menyikapi informasi yang tidak benar ataupun hoax. Mengingat di era digital ini, membuat berita bohong atau hoax bisa dengan cepat tersebar melalui media sosial ataupun aplikasi pesan singkat yang dapat berdampak pada masyarakat luas. Lalu selanjutnya nomor 4 itu ada poin yang dimana protect vulnerable. Di mana strategi protect vulnerable ini atau melindungi yang rentan ialah salah satu strategi dasar pencegahan dalam melindungi kelompok rentan melalui vaksinasi. Memastikan kesiapan penyebaran vaksin di semua negara dan semua populasi dengan mengkomunikasikan, menerapkan, dan memantau kampanye vaksin COVID-19 dengan melibatkan petugas kesehatan dan dengan membangun, menerima atau penerimaan dan permintaan vaksin berdasarkan kelompok prioritas dengan mempertimbangkan perspektif gender dan kesehatan untuk memastikan tidak ada kelompok yang tersisihkan. Selanjutnya, poin kelima yaitu ada reduce mortality and morbidity, atau bisa dikatakan meminimalisir atau meminimalisasi tingkat bahaya kematian. Maksudnya adalah salah satu strategi dasar pencegahan dalam mengurangi penyebaran wabah virus corona melalui memastikan semua penyebab dengan diagnosis dini pasien COVID-19, serta diberikan perawatan yang berkualitas, penguatan sistem kesehatan dan para tenaga kesehatan, mengatasi dalam pemenuhan permintaan yang meningkat untuk perawatan COVID-19 dan layanan kesehatan penting lainnya, serta vaksin ataupun vaksinasi bagi kelompok-kelompok prioritas. Selanjutnya poin terakhir yaitu accelerate equitable access to new COVID-19 tools. Strategi ini adalah salah satu strategi dasar pencegahan dalam mengurangi penyebaran wabah virus corona melalui usaha percepatan akses yang adil pada alat-alat penanganan COVID-19. Selanjutnya yaitu kompetensi WHO terhadap kesehatan dunia pada COVID-19. Lalu di sini ada 3 poin yaitu pertama, memperkuat strategi komunikasi untuk mendukung pemanfaatan tepat layanan esensial. Yang kedua adalah memastikan penggunaan platform digital untuk mendukung pemberian layanan kesehatan esensial. Dan yang ketiga, mempertimbangkan konteks. Di mana pada poin pertama ini yaitu komunikasi dan pelibatan masyarakat yang tepat penting untuk mempertahankan rasa percaya pada otoritas kesehatan masyarakat dan memastikan perilaku yang tepat dalam mencari pelayanan kesehatan. Meskipun pertemuan dengan penyedia layanan perlu dibatasi jika memungkinkan. Lalu poin yang kedua itu memaksimalkan penggunaan platform digital untuk mendukung pemberian layanan kesehatan esensial. Yang dimana pada poin kedua ini, pendekatan-pendekatan menggunakan platform digital kemungkinan atau memungkinkan sistem kesehatan untuk lebih baik dalam mengelola penanggulangan COVID-19 dan mempertahankan layanan kesehatan esensial, serta mengkomunikasikan cara mengakses layanan-layanan ini kepada masyarakat. Dan yang terakhir itu poin ketiga, mempertimbangkan konteks, di mana mempertimbangkan konteks ini yaitu berbagai wilayah yang berada di dalam satu negara yang sama sekalipun dapat membutuhkan pendekatan yang berbeda dalam menentukan layanan-layanan kesehatan yang esensial dan dalam mengorientasikan ulang unsur-unsur sistem kesehatan untuk mempertahankan layanan-layanan tersebut. Di mana, bagaimana, dan kepada siapa masyarakat mencari pelayanan kesehatan dapat sangat berbeda sesuai dengan konteks masing-masing. Baik, kita ke pembahasan terakhir yaitu langkah WHO dalam menangani kasus COVID-19 varian terbaru kepada negara-negara di dunia. Poin pertama yaitu vaksinasi, yang dimana upaya-upaya otoritas kesehatan masyarakat untuk mempercepat vaksinasi COVID-19 pada semua populasi yang berhak mendapatkan vaksinasi perlu diidentifikasi, tetapi tetap dengan prioritas untuk populasi-populasi yang beresiko tinggi mengalami penyakit serius yang belum divaksinasi sama sekali. Selanjutnya, poin kedua yaitu pendekatan berbasis resiko dalam penyesuaian langkah-langkah perjalanan internasional, yang dimana menggunakan pendekatan berbasis resiko ini pada waktu yang tepat. Gunakan pendekatan berbasis resiko ini untuk menyesuaikan langkah-langkah perjalanan internasional pada waktu yang tepat,
Informasi tambahan dapat dilihat di anjuran WHO untuk lalu lintas internasional terkait varian Omicron SARS-CoV yang kedua ini, yang akan diterbitkan pada kemudian hari. Jadi yang dimana dalam perjalanan internasional ini kita harus memahami bahwasannya COVID-19 ini memiliki varian atau mutasi. Jadi pada dasarnya varian COVID-19 yang terbaru ini menganjurkan WHO agar tetap menjaga jarak. Poin yang ketiga yaitu langkah-langkah kesehatan masyarakat dan sosial atau bisa disingkat LKMS. Maksudnya adalah penggunaan masker, penjagaan jarak fisik, ventilasi tempat dalam ruangan, menghindari kerumunan, dan kebersihan tangan tetap menjadi komponen penting untuk menurunkan transmisi COVID-19 ini, terutama pada varian terbaru yaitu Omicron. Selanjutnya poin keempat yaitu kesiapsiagaan sistem pelayanan kesehatan. Maksudnya adalah sebagian dari kegiatan kesiapsiagaan selama penelitian dijalankan untuk lebih memahami karakteristik fenotipe varian terbaru. Lalu yang kelima itu komunikasi resiko dan perlibatan masyarakat, yang dimana pemerintah perlu mengkomunikasikan secara teratur informasi terkait Omicron dan kemungkinan dampaknya bagi masyarakat pada waktu yang tepat dan dengan transparan untuk menumbuhkan rasa percaya dan meningkatkan penerimaan atas langkah-langkah respon. Baik, selanjutnya pada akhirnya, upaya penanggulangan COVID-19 biasanya mencangkup penyusunan tim pengelola kejadian. Saat ini WHO atau bisa dikatakan Organisasi Kesehatan Internasional telah mengklasifikasikan varian Omicron sebagai VOC. Klasifikasi ini berdasarkan ditemukannya sejumlah besar mutasi pada varian ini dan beberapa diantaranya mengkhawatirkan. Jadi WHO ini harus lebih dapat menjadi perhatian khusus bagi dunia internasional. Dalam hal ini, WHO sebagai organisasi kesehatan dunia atau pihak-pihak yang berwenang dan bergerak di bidang kesehatan untuk secepatnya bekerja sama, berkoordinasi, dan mengembangkan riset guna menemukan vaksin yang tepat bagi penyakit virus COVID-19, serta mencegah penyebaran virus COVID-19. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian kata-kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.